Halo para penikmat misteri, selamat datang di channel Mencari Melani. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Mari kita lanjutkan video pembahasannya. Bencana alam yang hampir memusnahkan manusia. Saya sarankan sebelum menonton video ini Anda berada di posisi yang aman dan nyaman. Menjauhlah dari kebisingan. Gunakanlah headset jika diperlukan. Lalu bagikanlah video ini kepada kerabat atau teman sebagai wawasan ilmu pengetahuan. Dan jika sudah siap, langsung saja mari kita mulai. Bencana yang ke-9, gempa Sumatera Andaman pada tahun 2004. Gempa ini dikenal dengan sebutan gempa Sumatera Andaman oleh para ahli geologi. Namun umumnya dikenal sebagai bencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Di pagi hari yang cerah dan memasuki musim liburan, para turis asing dan lokal sedang menikmati pemandangan pantai yang indah. Nelayan sedang menghitung hasil tangkapannya. Anak-anak pribumi dan orang dewasa sedang bermain ombak. Sementara di pusat kota sebagian warga beraktivitas seperti biasanya. Namun keceriaan pagi itu dikagetkan oleh suara gemuruh keras yang berasal dari samudra yang disusul dengan gempa dahsyat yang begitu lama dan mencekam. Gempa bumi ini terjadi ketika lempeng Hindia disubduksi oleh lempeng Burma, sehingga menghasilkan tsunami mematikan di pesisir sebagian besar daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia dengan kekuatan gempa 9,1 magnitudo. Gempa ini menurut sejumlah studi berlangsung beberapa kali selama 10 menit yang mengejutkan seluruh penduduk mulai dari Thailand hingga Indonesia. Getaran gempa itu bahkan cukup terasa di Pulau Jawa. Gempa yang berdurasi panjang itu telah dipicu oleh gempa bumi bawah laut sekitar 100 km sebelah barat pantai Sumatera yang terjadi pada pukul 7:59 waktu setempat pada kedalaman 30 km. Di Aceh, sekitar 15 menit berselang dari gempa utama, gelombang besar setinggi 10 meter hingga 40 meter menggulung tinggi dan menerjang pesisir Aceh. Para turis, nelayan, hingga polisi air dalam sekejap tersapu tsunami yang merangsak masuk ke dalam daratan. Bangunan-bangunan semi permanen dan bangunan kokoh sekalipun digilas dengan cepat oleh tsunami selama berjam-jam hingga memasuki pusat kota dan menghancurkan apa saja yang dilaluinya. Belum habis rasa kaget akibat gempa yang kuat. Orang-orang pun berlari menjauh dari pantai dengan panik, sementara air laut seperti memburu nyawa mereka. Ada yang menyelamatkan diri ke atas pohon, bangunan, atau terus berlari sejauh-jauhnya. Namun naas, lebih banyak penduduk yang terlambat melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Hal serupa juga terjadi pada penduduk Thailand, Burma, dan India. Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, hingga Kabupaten Aceh Barat mengalami dampak paling parah. Daerah lain seperti Pidi, Biren, dan Lok Semawe juga ikut terimbas. Gelombang tsunami ini disebut-sebut menewaskan lebih dari 230.000 hingga 280.000 orang di 14 negara dan menenggelamkan banyak permukiman tepi pantai. Ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah dunia. Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling besar, diikuti Sri Lanka, India, dan Thailand. Gempa juga ikut dirasakan sejumlah negara lain, diantaranya Malaysia, Singapura, Bangladesh, hingga Burma. Sedangkan gelombang tsunami juga mencapai British Columbia di Kanada, meskipun dalam skala kecil. Lalu di pesisir timur Afrika, Somalia, hingga Meksiko. Kematian terdekat dan terbesar berasal dari penduduk Indonesia sekitar 197.000 jiwa menurut data dari pemerintah Indonesia. Sedangkan kematian paling terjauh akibat tsunami 2004 terjadi di Roy Els, Afrika Selatan
8.000 km dari epicentrum gempa. Totalnya 8 orang di Afrika Selatan meninggal dunia. Negara Indonesia terutama Provinsi Aceh adalah wilayah terdampak paling parah karena patahan sesar bawah laut mengarahkan gempa dan tsunami-nya condong ke utara Pulau Sumatera. Selain karena faktor posisinya yang memang dekat dengan pusat gempa, ditambah ketika itu penduduk Indonesia belum terbiasa menghadapi bahaya tsunami. Pengalaman dan pengetahuan yang kurang disertai sensor tsunami yang tidak tersedia di Samudra Hindia kala itu juga diduga sebagai faktor gagalnya peringatan dini tsunami bagi penduduk pesisir. Sampai ada suatu kisah ketika gejala pertama tsunami muncul, yaitu menyusutnya air laut di bibir pantai. Para penduduk justru berhamburan untuk menangkap ikan-ikan yang menggelepar. Sebagian ada yang melanjutkan aktivitasnya di tepi pantai tanpa sadar bahaya yang menanti. Dan sebagian lagi yang memiliki firasat buruk mencoba memperingatkan penduduk lainnya. Namun sepertinya mereka terlambat untuk menyelamatkan diri. Badan Bantuan melaporkan bahwa tampaknya sepertiga korban tewas adalah anak-anak. Jumlahnya besar karena persentase anak di dalam masyarakat di daerah-daerah terjangan tsunami sangat tinggi dan anak-anak tidak sanggup menghadapi naiknya permukaan air laut. Oxfam, sebuah organisasi nirlaba dari Inggris yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, melaporkan bahwa korban tewas wanita 4 kali lebih banyak daripada pria di sejumlah daerah. Jumlahnya besar karena para wanita sedang menunggu kepulangan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan dan sedang merawat anak di dalam rumah. Selain penduduk setempat, 9.000 turis asing kebanyakan orang Eropa yang menikmati musim liburan puncak termasuk di antara korban tewas dan hilang, terutama yang berasal dari negara-negara Nordik. Negara Eropa yang paling banyak korban tewasnya adalah Swedia, yaitu 543 jiwa. Gempa saat itu merupakan yang terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan memiliki durasi terlama sepanjang sejarah, sekitar 8,3 sampai 10 menit. Gempa tersebut mengakibatkan seluruh bumi bergetar 1 cm dan menciptakan beberapa gempa lainnya sampai wilayah Alaska. Naiknya permukaan laut di pusat patahan lempeng juga mengakibatkan naiknya permukaan laut secara permanen setinggi 1 mm di seluruh bumi. Para ilmuwan juga menyepakati gempa tersebut merupakan yang terbesar dalam 40 tahun terakhir, tertanggal 2004, atau 57 tahun jika pada saat ini, tahun 2021. Gempa terbesar sebelumnya terjadi di Alaska pada 1964 dengan magnitudo 9,2. Segera keadaan darurat diterapkan di Sri Lanka, Indonesia, dan Maladewa. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan operasi pemulihannya akan menjadi yang termahal sepanjang sejarah umat manusia. Sekretaris PBB Kofi Annan kala itu menyatakan, rekonstruksi membutuhkan 5-10 tahun. Sejumlah pemerintah dan organisasi non-pemerintah khawatir jumlah korban tewas finalnya bisa 2 kali lipatnya dikarenakan penyakit, sehingga bantuan kemanusiaan datang secara massal. Penderitaan yang dialami masyarakat dan pemerintah korban bencana membuat seluruh dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan. Secara keseluruhan, masyarakat dunia menyumbangkan lebih dari 14 miliar dolar nilai pada tahun 2004 untuk bantuan kemanusiaan. Berkat aksi bantuan tanggap darurat itulah kekhawatiran tersebut akhirnya tak terwujud dan bencana lanjutan efek tsunami tidak terjadi. Bukan tidak mungkin jika masyarakat dunia terlambat memberikan bantuan, akan ada wabah penyakit dan kelaparan yang siap melipat gandakan penderitaan korban bencana alam. Secara keseluruhan setidaknya 53 negara ikut memberikan bantuan kepada Indonesia.
Bukti ini dapat dilihat dari Tugu Thanks to the World yang terlihat di lapangan Blang, Padang, Banda Aceh hingga saat ini. Tugu tersebut dibangun sebagai bentuk ucapan terima kasih masyarakat Aceh atas dukungan tersebut. Musibah itu menjadi pemantik kesadaran tanggap bencana bagi masyarakat Aceh dan Indonesia. Setiap tahun, sebagian warga melakukan simulasi mitigasi bencana, khususnya di wilayah pesisir. Monumen Thanks to the World di Banda Aceh merekam setidaknya 167.000 orang meninggal atau hilang saat bencana itu. 3.000 km jalanan hancur, 120 jembatan rusak, dan 500.000 orang memilih pindah dari Aceh. Selain itu, setidaknya 4 kampung tenggelam ke dasar lautan dan kerugian ditaksir mencapai 42,7 triliun rupiah. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Isi kolom komentar jika kamu punya pendapat yang lain. Berikan kritik dan saranmu. Pencet tombol like dan bagikan kepada orang lain. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di seri video selanjutnya. Dan terima kasih banyak.